emang harus nikah? Jawabannya tidak. Di Islam pun? Tidak. Oh. Jadi hukum membujang atau hukum untuk tidak menikah di dalam Islam itu adalah hukumnya makruh. Oh gitu ya? Tidak sampai haram. Jadi boleh untuk membujang dengan alasan yang tepat. Bahkan kalau alasannya tepat malah jadinya malah berpahala. Oh. Banyak sekali ulama-ulama itu tidak nikah. Alasannya adalah sederhana. Mereka bilang ilmu ini kalau nggak aku yang cari, ini maka bisa jadi nggak akan ada yang dapat. Maka kalau aku menikah, kenikmatannya untuk diriku sendiri, tapi kalian nggak dapat apa-apa. Tapi kalau aku tidak nikah, maka aku punya waktu 100% untuk ilmu dan manfaatnya untuk orang banyak. Wow. Itu hanya satu dari kriteria kenapa boleh tidak menikah. Iya, tapi kalau misalnya dia cuma aku nggak mau aja, ya udah berarti makruh. Berarti tidak sampai haram. Saya agak terkejut, Ustaz. Saya pikir kita diwajibkan untuk menikah. Enggak diwajibkan. Di Islam ada banyak tokoh-tokoh yang nggak menikah. Banyak. Karena kan saya dengarnya menikah semua sih kayaknya. Imam Nawawi nggak menikah. Imam Nawawi itu setauku keren banget tuh, tapi nggak menikah. Dan banyak banget ulama-ulama juga yang memilih tidak menikah. Dengan argumen yang sama tadi. Dengan argumen yang sama, nyari ilmu. Argumen apa yang membuat jadi benar bukan makruh? Ada jadi lagi benar. ya? Tadi secara ilmu, yang kedua secara medis bisa jadi. Oh ya mungkin. Lalu kemudian apa ya? Ya secara kalau menikah dia mudorot. Mudorot tuh bisa menimbulkan keburukan misalnya. Ya apapun lah yang mungkin dia sangka bahwa menikah tuh menimbulkan keburukan, jadi nggak boleh. Jadinya bagus tuh. Jadi kita tidak diwajibkan untuk beranak pinak sebenarnya? Nggak diwajibkan. Soalnya kan gue sedikit tahu. Yeah. Ada di Al-Quran ayat yang menyatakan bahwa kita semua diciptakan berpasangan. Betul. Tapi kalau misalkan ternyata tidak menikah itu nggak apa-apa atau minimalnya makruh, kan nggak ketemu. Nah, artinya yang diciptakan berpasangan itu adalah secara fitrahnya, secara defaultnya. Artinya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, bukan berarti Agus punya jodoh misalnya, atau secara misalnya Joko punya jodoh itu misalnya, enggak gitu. Oh, oke. Nah, oke. Jadi sebenarnya kita nggak apa-apa nih untuk laki dan perempuan. Betul. Dan juga sebenarnya gini, yang Rasul minta itu adalah agar kita sunnahnya adalah beranak pinak banyak. Itu memang Rasul minta karena Rasul bilang gini, aku nanti di hari kiamat akan berbangga dengan umatku yang banyak, kata Rasulullah. Karena Rasul tahu bahwa saya kuantitas itu penting. Zaman sekarang contoh ya, kalau kita bicara tentang sains ya, ada namanya fertility rate. Dan katanya kalau sudah di bawah 1,6 itu there is no going back. Dalam peradaban. Artinya kayak Jepang itu ya, itu no going back tuh. Artinya kalau kayak gini ya, ada fertility rate 2 ya, berarti satu laki bini atau suami istri punya anak 2. Di sini ada satu laki bini punya anak 2. Berarti generasi pertama 4 karena bapak ibu. Generasi kedua 4 juga. Berarti kan bertahan ya. Nah, itu sudah minimal berarti fertility rate 2. Setiap pasangan punya 2 anak. Nah, bagaimana kalau andaikan fertility rate-nya adalah 1,5 misalnya. Berarti di sini cuma 1,5, di sini 1,5, berarti 3. Belum lagi satunya nggak mau kawin, satunya LGBT, satunya terus kemudian homo dan segala macam. Nah, satunya kawin sama bantal. Nah, berarti nggak lanjut dengan peradabannya. Nah, ini terjadi pada peradaban dunia. Nah, Rasul akan berbangga dengan umat yang banyak. Dan di dalam Islam nikah itu selain daripada sebuah konsekuensi kehidupan juga sunnah sebenarnya. Sunnah ya? Sunnah, tapi tidak sampai wajib. Berarti di Al-Quran nggak pernah ada perintah untuk menikah? Ada. Secara tidak langsung. Contoh misalnya kayak gini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Termasuk bagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami ciptakan bagi kalian adalah pasangan-pasangan dari diri kalian sendiri. Gitu kan ya. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan di situ. Maka Allah kasih tahu nikah itu tujuan untuk mendapatkan ketenangan. Nah, dan sebagian besar orang nggak mendapatkan ketenangan kecuali dengan menikah. Iya. Ada juga tuh yang nggak tenang setelah menikah, Ustaz. Nah, itu berarti salah tuh menikahnya. Banyak nggak tenang setelah menikah gitu kan. Pernikahan yang tidak tepat. Nah, itu kenapa? Karena yang dia cari ternyata bukan ibadah berarti. Berarti yang dia cari untuk yang lain. Karena kalau dia niatnya ibadah, dapatnya pasti ketenangan. Memang. Menikahnya bukan atas alasan ibadah. Aduh. Betul. Contoh ya misalnya ya. Siapa mas cewek yang paling cantik mas? Ada referensi gak? Cewek paling cantik? Ya, menurut mas siapa? Boleh seluruh dunia. Ini tentu kita tidak boleh nyebut pasangan sendiri ya. Jadi kita gak boleh. Cewek paling cantik. Siapa? Kita sebut Sofia lah, coba deh biar gampang.
Wah, referensi Anda tua banget, Mas. Ya, karena udah keburu tahu saya waktu itu pernah coba nama Sofia Lajuba, jadi ini kayaknya nggak akan jadi masalah sosial nanti. Kalau saya nyebut nama lain, Cupanya kenapa nyebut itu? Gitu. Saya nyebut Sofia Lajuba aja. Udah pernah adegan ciuman soalnya. Astagfirullah, maaf. Berarti Sofia Lajuba misalnya ya. Sofia Lajuba misalnya, sekarang nikah nggak sih, Mas? Dia kayaknya nggak sih. Nggak nikah ya? Yang nikah siapa yang nikah? Oke, aku deh. Luna Maya. Baru nikah dia. Luna Maya baru nikah gitu kan ya. Nah, kalau andaikan suaminya Luna Maya itu hanya menghargai kecantikan aja, bukan selain daripada kecantikan, misalnya ada sesuatu yang dia cari misalnya. Aku membagi 3 sih niatan tuh. Ada for pleasure, itu misalnya kenikmatan, misalnya kayak kecantikan, seksi dan segala itu pleasure. Ada yang kedua adalah passion. Passion tuh karena memang dia pengen nikah dengan orang ini karena orang ini baik dan segala. Yang ketiga adalah purpose. Nah, purpose itu ibadah tuh. Nah, kalau dia cuma pleasure doang, aku yakin ya, setelah nikah itu 3-4 bulan pasti rumput tetangga lebih hijau. Gak usah Luna Maya, di atasnya Luna Maya, Song Hye Kyo. Yang menurutku paling cantik nih. Saya gak tahu lagi dia siapa. Nah, tapi dia artis Korea tampaknya. Artis Korea. Itu terkenal, dia nikah sama Song Joong Ki namanya. Ini cakep banget nih. Setelah nikah 3 bulan kemudian atau berapa bulan kemudian cerai. Berarti kan ini kan membuktikan bahwasanya kenapa dia gak dapat ketenangan itu karena gak ada purpose. Karena ketenangan itu datang dari purpose. Gak tenang dia. Coba kita bahas lagi ya. Pleasure itu berkaitan dengan bagus atau nggak bagus. Sedangkan passion itu berkaitan dengan baik atau nggak baik. Sedangkan purpose itu benar atau nggak benar. Dan benar itu menghasilkan ketenangan. Bagus itu menghasilkan kenikmatan. Baik itu menghasilkan manfaat. Tapi susah sekali ya untuk menikah atas alasan purpose. Berarti harus sepakat ini. Itulah benar. Makanya aku tuh, ini unpopular pernyataanku yang sering digoreng orang. Aku bilang gini, lebih baik tidak nikah daripada salah nikah. Lebih baik tidak nikah daripada salah nikah. Lebih baik gak nikah daripada salah nikah. Bener sih. Itu maksudnya. Bener. Karena ketika kita tahu bahwasanya nikah ini adalah sebuah sunnah, tapi masalahnya adalah kita tuh hidup di zaman yang tidak default. Kita tuh sekarang zamannya udah zamannya kayak apa ya? Untuk jadi baik itu perlu efforts zaman sekarang. Di zamannya Rasul untuk bisa baik itu nggak perlu efforts. Untuk bisa jahat lu perlu effort. Nah sekarang sebaliknya kita untuk jadi jahat nggak perlu efforts, Mas. Sehingga untuk milih cewek yang baik atau milih cowok yang baik itu jadi bener-bener efforts banget. Kita harus bikin listnya, kita harus jalanin prosesnya, itu pun masih bisa salah. Nah jadi memang bener sih. Untuk sampai level purpose itu harus banyak checklist yang dilakukan. Oke, kita ngomongin checklist. Oke. Dalam rangka mau memastikan dia adalah orang yang tepat. Iya. Karena pernikahan ini untuk purpose. Oke. Dengan keyakinan, dengan pemahaman bahwa tadi kalau bukan karena purpose, lu resah mulu soalnya. Iya, benar. Kalau karena untuk pleasure pasti resah. Betul. Ada lagi yang lain yang lebih cakep. Karena itu kita semua ngeliat contohnya banyak banget lah. Kita ngeliat ada gila loh nih orang. Kadang-kadang saya mikir ya. Sempurna banget. Iya ini orang cakep banget loh bininya. Iya. Kok masih diselingkuhi? Dulu saya ini Elizabeth Hurley. Tapi ini angkatan saya banget nih. Hugh Grant sama Elizabeth Hurley. Hugh Grant itu nggak cakep-cakep banget tapi orangnya charming dan lucu. Elizabeth Hurley cantik banget. Cerai juga. Terus dulu ada namanya Eva Longoria sama atlet basket Tony Parker, cerai juga. Terus gitu ada Brian McKnight, romantis sekali lagunya, cerai juga. Ini kalau ditanya kenapanya, kan karena saya mikir kan kenapa cerai, padahal cakepnya bukan main. Itu karena nggak tenang, nggak tenang. Bukan karena purpose. Betul. Ini karena bukan karena pleasure atau passion, tapi karena purpose. Iya. Berarti kan kita mesti demi kedamaian ini, demi ketenangan ini, benar, mesti milih yang sepakat dong. Betul. Bahwa pernikahan ini untuk Allah gitu kan. Betul. Nah, idealnya kan prosesnya namanya pacaran, Ustaz. Iya. Tapi kan di Islam tidak ada pacaran. Ada ta'aruf. Adanya ta'aruf. Iya. Nah, ta'aruf tuh pacaran juga kali gak? Sekarang sih ya, sekarang adanya adalah ta'aruf syariah. Pacaran syariah jadinya. Disebutnya pacaran syariah. Tapi sebenarnya pacaran bedanya dengan ta'aruf cuma satu sih. Di dalam pacaran dia tidak melibatkan maksiat. Udah gitu doang. Ya, kontak fisik misalnya tidak. Jadi kalau misalnya ada bilang,
Misalnya anak muda zaman sekarang, pacaran yuk gitu. Terus ceweknya bilang, pacaran syariat ya, oke gitu. Itu berarti dia menjalani proses itu, dia menjalani prosesnya tanpa maksiat. Betul. Nah, gitu itu nggak ada masalah sih, mau disebut pacaran boleh, mau disebut ta'aruf boleh, yang penting tidak ada maksiatnya. Ya ta'aruf adalah pacaran tanpa maksiat. Ya betul. Nah artinya kalau misalnya kita nggak jadi pun ya cowoknya nggak masalah, ceweknya nggak masalah. Iya. Tapi kalau misalnya pacaran, kalau nggak jadi itu yang rugi udah pasti cewek. Kenapa tuh? Karena cewek itu kan tidak irreversible. Iya. Kita memahaminya pacaran soalnya ada maksiatnya. Iya betul. Iya betul. Kecuali kalau pacaran nggak ada maksiat, berarti bukan pacaran, namanya ta'aruf. Iya, ta'aruf, oke. Ada yang bilang gini kan, Ustadz aku kalau pacaran nggak pegangan tangan. Aku bilang berapa lama lu pacaran? 3 tahun. 3 tahun lu nggak pegangan tangan. Lu laki apa bukan sih sebenarnya? Karena kan nggak mungkin kan dia nggak pegangan tangan gitu. Apalagi yang lain. Ya kita semua lagi tahu lah. Kan mungkin. Nah mungkin dia pakai kaki. Yang kemarin nggak ada kaki nggak ada tangan ya. Oke, ta'aruf itu aturan mainnya seperti apa? Ta'aruf itu adalah sebenarnya mostly perkenalan. Karena kita pengen untuk nyari seorang istri atau seorang suami, maka kita benar-benar mencari tahu apa yang kita perlukan dari dia. Jadi apapun yang sudah kita list, misalnya kita pengen seorang suami yang begini. Nah kita cari pas ta'aruf itu. Nah kalau aku bagi berarti 3 kan ya. Pertama ada sesuatu yang unnegotiable. Yaitu adalah principle, yaitu adalah purpose. Nah misalnya contoh, muslim atau bukan misalnya. Lalu terus kemudian dia muslim yang seperti apa, pandangannya ke depan mau apa. Lalu terus kemudian bagaimana pandangannya tentang prinsip-prinsip hidup di dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagian passion. Passion, oke, aku nanti sudah nikah, aku mau dakwah. Kamu siap nggak ditinggal? Aku mau anaknya 11 misalnya, kamu mau anaknya berapa? Ini passion nih. Aku nanti mau setelah nikah aku tetap mau kerja ya bagi perempuan. Nah gimana nih? Aku nggak mau poligami ya, itu passion tuh. Kamu kamu setelah nikah nanti lampunya dihidupin atau dimatiin? Nah itu passion tuh menurutku tuh. Nah setelah itu baru bagian checklist yang terakhir adalah bagian pleasure. Misalnya contoh, kamu coba tes dong pap smear misalnya, bermasalah nggak secara kandungan misalnya, atau dia punya problematika fisik nggak, jangan-jangan misalnya kayak punya penyakit apa dan segala macam mental dan seterusnya. Nah ini adalah bagian yang ketiga. Yang menarik adalah kata Rasul justru bagian ketiga ini yang dicari. Dicari maksudnya? Pilihlah kata Rasulullah perempuan karena satu agamanya. Agamanya. Yang kedua adalah keturunannya. Yang ketiga adalah harta kekayaannya. Yang keempat adalah karena wajahnya. Tapi yang pertama kali dicari adalah wajahnya dulu. Iya. Karena kalau kita secara wajah aja nggak menarik, gimana kita bisa naik kepada passion dan purpose? Kan nggak mungkin. Pasti yang ya menurut kita seneng kan gitu kan ya. Nah itu sih checklistnya tuh. Ta'aruf itu nggak mungkin lama kayaknya ya. Nah bisa lama, tapi preferable sebentar. Ya karena ya walaupun memang selalu ada aja hal baru yang kita ketahui dari seseorang. Ya. Tapi kan checklist itu kan bisa diketahui cepat sekali. Kurang dari 1 tahun sebenarnya. Benar. 3 bulan udah ada yang bisa untuk ta'aruf gitu kan ya, dan sampai sekarang masih alhamdulillah. Aku sama istriku sekitar 1 tahun kita ta'aruf gitu kan ya. Karena dari awalnya juga ketika cowoknya datang dia tuh sebenarnya sudah siap. Jadi kalau aku bilang gimana cara kita tahu bahwa kita sudah siap nikah? Kita sudah siap nikah dan sudah siap untuk ta'aruf adalah ketika cewek tuh bilang, "Oke, nikahin aku hari ini juga." Dia bilang, "Oke." Kalau misalnya mau gitu kan ya. Nah, itu artinya dia udah siap. Tapi kalau misalnya nikahin aku hari ini juga, sebentar ya, aku harus ngumpulin dulu, berarti dia belum siap untuk ta'aruf. Dia belum serius. Oke, tapi ngumpulin uang kan biasanya kaitannya sama hal-hal sifatnya kultural. Benar. Bukan agama gitu. Betul. Karena dalam Islam, nah ini kita mulai masuk lebih dekat lagi. Dalam Islam itu teknis, maaf ya pertanyaan terdengar aneh, tapi teknis pernikahan itu seperti apa sih? Teknis pernikahan kan nikahnya. Iya, maksudnya kan kalau makanya kan kita ke KUA gitu, terus udah gitu ada ijab kabul dan segala macamnya. Sementara kan kalau secara budaya gitu ada segala macam. Iya, harus nikah di depan negara, terus udah gitu abis itu ada pestanya namanya resepsi dan segala macamnya. Itu kan semua nggak ada kan di sini. Iya, uang panai dan segala macam. Iya, itu ada tradisi. Kalau di Islam tuh nggak ada. Yang ada tuh apa? Yang ada cuma ijab kabul, ada bapaknya, ada orang yang mau menikah, selesai. Udah selesai. Semudah itu. Jadi contoh misalnya kalau misalnya nanti Mas suatu hari nanti kan akan menikahkan anaknya ya.
tinggal Mas pilih satu orang anak misalnya. Lalu terus Mas bilang, kamu mau nikah sama anakku? Oke. Kamu udah mau nikah sama dia? Oke. Udah dibicarain semua? Oke, aku tes dulu ya. Mas melakukan fit and proper test misalnya. Mas ajak pergi kemana gitu kan ya. Dilihat dia lucu atau enggak misalnya. Atau misalnya dia bisa ngurus anaknya atau enggak. Sebagai yang ngurus anak Mas memastikan minimal dia bisa ngurus kayak aku. Minimal ya betul. Itu kan yang setiap ayah inginkan kan. Betul. Aku gak pernah loh mukul dia. Kamu gimana menurut kamu? Aku seumur hidup gak pernah mukul perempuan, Om. Misalnya atau apa gitu kan ya, atau apalah. Oke, aku selalu ngasih dia makan ini loh. Kamu bisa nggak ngasih makan kayak gini? Aku kayak gini loh ketika gedein dia. Kamu gimana yang kamu tawarin? Setelah semua beres, tinggal salaman sama dia. Terus Mas bilang, aku nikahkan anakku ini binti ini dengan mas kawin ini. Dia bilang, aku terima nikahnya. Selesai. Mas kawin itu ada di Islam? Ada di dalam Islam. Oh, tapi sunnah. Mas kawin itu adalah sesuatu yang wajib di dalam pernikahan. Tapi nilainya itu tidak ditentukan. Ada yang bilang bahwasanya semakin mudah mas kawin itu lebih bagus bagi laki-laki. Cuman prakteknya orang nggak gitu. Nggak gitu. Iya. Kenapa harus ada mas kawin? Ada yang bilang itu adalah jaminan. Oh. Jadi contoh misalnya ya, kalau andai kan ternyata yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang diberikan misalnya, maka jaminannya adalah mas kawin. Setidaknya ada sesuatu yang diberikan pada perempuan itu untuk jadi pegangannya dia. Nah jadi artinya itu juga tidak boleh dibatasin sih. Ketika perempuannya minta aku pengennya ini, atau keluarga minta aku pengennya ini, ya udah berarti memang kewajibannya untuk dipenuhin setelah dinego. Jadi itu jaminan aja sih. Oke. Nah berarti ini saya di awal banget kita ngobrol, saya waktu itu pernah ngomong bahwa saya lagi belajar untuk mengamati bagaimana umat muslim secara umum, umat muslim yang benar-benar pengen menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bernegara atau menjadi bagian dari hidup sebuah negara. Ini berarti ada banyak umat muslim yang setelah ta'aruf dan gak pengen ta'arufnya lama-lama karena dekat ke maksiat, itu memutuskan untuk yaudah kita nikah dulu aja secara agama. Betul. Yang penting kita udah nikah, kita terhindar dari maksiat. Karena berharap ta'aruf 4 tahun, 5 tahun tuh kayaknya sulit ngapain gitu. Urusan sama negara belakangan. Di Indonesia banyak kayak gitu. Ada. Tapi kalau dikatakan banyak aku belum tahu datanya sih, tapi ada banget. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Aku juga pernah minta gitu sama bapakku. Oh gitu? Ya aku bilang gini, daripada aku maksiat pacaran gitu kan ya, udah nikahin aku aja gitu kan ya. Cuma bapak gak mau. Karena kultural. Karena kultural gitu. Kata mereka ya udah ini kan adalah sakral kan, harus diumumkan dan segala macam. Padahal di dalam Islam semudah itu sebenarnya. Iya, karena penghalang, kalau menurut gua ya, penghalang terbesar orang menuju nikah itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk resepsi, adatnya dan segala macamnya gitu. Sementara kita kejar-kejaran nih antara ya nggak pengen ke maksiatnya, udah ketemu ta'arufnya udah selesai, udah dapat semua datanya, dan biaya nggak kunjung ketemu. Benar, itu dia. Nah itu kultur kita mempersulit ketaatan dan mempermudah kemaksiatan. Iya betul. Jadi contoh misalnya ketika ada orang misalnya, ini nih temennya sudah pacaran sama ini, nggak dianggap masalah kan? Terus kemudian ya namanya pacaran ya. Aku sebagai laki-laki ya, aku bisa bilang bahwasanya setiap laki-laki kalau normal ya, dia pasti akan ngerti sendiri. Pasti sih menurutku sih. Contoh ya, aku lahir di dunia yang sangat aneh. Aku nggak ngerti kenapa orang bisa hamil pada masa itu. Tapi ketika aku kan pembelajar cepat ya, akhirnya aku ngerti kan. Dan di titik aku ngerti, aku serem dengan diriku sendiri. Karena aku pernah bilang Mas, ketika aku pacaran waktu itu ya, aku bilang gini, kalau aku pengen, aku bisa buat cewek itu melakukan apapun buat aku. Dan aku sebagai laki-laki yakin betul, meskipun aku nggak ganteng ya, tapi laki-laki punya spell itu, punya speak dewa itu gitu maksudnya. Nah, dan itu aku ngeri sih, karena dipermudah banget kan. Ketika udah terjadi, akhirnya orang tuanya pada ribut. Padahal dia senang mempermudah orang untuk maksiat kan gitu kan ya. Orang tinggal satu rumah biasa aja, gitu kan ya. Apalagi kayak di Amerika kan sudah ya udah biasa banget. Nah, ini yang kesulitan di kita. Padahal Islam tuh mempermudah banget orang untuk melakukan ketaatan sebenarnya. Itu yang di Amerika Serikat, seandainya mereka Islam beres tuh perkara. Bener, karena nggak perlu apa-apa kan, nggak perlu biaya, nggak perlu apa. Akhirnya mereka harus mikirin minimal orang-orang Turki Mas. Sekarang kalau nikah di kafe, mereka cuma undang 18 orang, 20 orang. Tapi di dalam Islam even itu nggak perlu. Coba udah selesai kamu nikah aja. Aku bilang sama bapakku, udahlah gini aja. Aku tahu biaya nikahnya berapa. Karena bapakku, jadi gini ya, anak-anak nikah aku yakin ya, itu bukan pernikahan dia, itu pernikahan orang tuanya sebenarnya.
Karena yang ngundang paling banyak ya orang tua. Bener kan? Sering terjadi seperti itu. Aku pas nikah ya, aku cuma bilang aku cuma perlu ngundang maksimal 50 orang, aku bilang gitu. 25 juga bisa. Tapi ribuan yang lain, itu kan teman bapak aku. Yang dia bilang, tapi kan papi malu. Kalau misalnya kamu nikah terus kemudian orang bilang kenapa nggak ngundang, kita miskin banget apa atau gimana kan gitu kan ya. Di dalam Islam aku bilang udah santai aja pi, nama omongan orang nggak akan bisa selesai. Udah duitnya kasih aku aja biar aku selesai nikah, aku bisa pergi kemana-mana gitu misalnya. Harusnya kan gitu kalau kita mau berpikir dengan ini kan dengan apa lebih future gitu maksudnya. Tapi itu kan nggak terjadi.